Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan masih dalam tema yang sama. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa atau ya Allah. Kita akan lihat di dalam Ibrani pasal 7, kita baca, Ibrani pasal 10, ayat 7 sampai 10, kemudian ayat 19 sampai 27. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan dari Ibrani pasal 10, mulai ayat yang ke-7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak kau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 19. Jadi saudara-saudaraku, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita berdoa. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami. Hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas. Biarlah Engkau sendiri yang memberi pengertian kepada setiap jemaat yang mendengar suara-Mu saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Bila dengan hati terbuka, kami menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa manusia diciptakan Allah, diciptakan dengan luar biasa. Berbeda dengan ciptaan lain. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga di dalam diri manusia memiliki potensi-potensi di dalam diri Allah. Dan salah satu yang istimewa adalah kita diberi kehendak bebas. Kita diberi kehendak. Kita diciptakan Allah dengan tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh yang kita lihat sekarang, tetapi ada jiwa
ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak di dalamnya. Ada roh di dalam diri kita. Ini yang menjadikan kita istimewa. Kita punya kehendak. Oleh sebab itu kita melihat manusia punya daya cipta yang luar biasa. Karena punya kehendak, punya keinginan, manusia ingin melakukan sesuatu, membuat sesuatu, sehingga kita melihat bahwa manusia bisa menciptakan hal yang luar biasa. Dari dulu yang namanya rumah burung emprit ya seperti itu ya. Tetapi rumah yang dibuat manusia berbeda. Ada perubahan-perubahan. Mulai tinggal di gua, membuat rumah dari batu, dari kayu, dari bangunan beton seperti sekarang ini. Ada ciptaan-ciptaan yang luar biasa, ada kendaraan, alat transportasi, mulai dari kereta kuda, sampai kemudian ada mobil, ada pesawat, dan seterusnya. Karena ada daya cipta, karena ada kehendak sehingga kemudian manusia bisa berbuat sesuatu. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan berkata di dalam kitab Kejadian, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan, sebab pada hari engkau makan pastilah engkau mati. Semua boleh kamu makan. Manusia bisa memilih, bisa makan apa saja. Tetapi, ada tetapinya saudara. Tetapi tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ada kehendak bebas dalam kehidupan kita, tetapi Allah juga memberikan peringatan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi satu hal yang luar biasa bahwa Allah tidak menghentikan atau mencegah karena kita punya kehendak bebas. Buktinya ketika Adam dan Hawa memilih untuk makan buah yang dilarang Tuhan, Allah tidak mencegahnya. Saya membayangkan ya seandainya pada waktu itu ketika Hawa mau ngambil buah itu ya, tiba-tiba Tuhan berkata, tanganmu kram ya misalnya ya, nggak bisa bergerak, terus nggak bisa ngambil. Tuhan tidak mencegah, karena Tuhan memberikan kehendak bebas. Manusia bisa memilih. Nah masalahnya adalah manusia bisa memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenyataannya bahwa seringkali kita lebih memilih kehendak kita daripada kehendak Allah. Seringkali kita lebih memikirkan kehendak kita daripada kehendak Allah. Pernah di antara Bapak Ibu Saudara yang betul-betul bergumul tentang kehendak Allah dalam hidupmu? Sampai betul-betul bertanya, Tuhan apa yang kau kehendaki dalam hidupku? Tuhan apa yang kau kehendaki dalam hidupku? Bahkan mungkin setiap hari bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku? Bukankah yang seringkali muncul adalah kehendak kita sendiri? Seringkali kita membayangkan, saya hendak pergi ke suatu tempat yang bagus. Saya hendak atau ingin memiliki rumah yang bagus.
saya ingin memiliki uang yang banyak, sehingga saya bisa berbuat ini, berbuat itu, bisa membeli ini, bisa membeli itu, dan seterusnya. Saya pernah membayangkan, ya manusia kan boleh berkhayal ya, boleh membayangkan. Saya punya uang yang banyak, kemudian saya tinggal dari satu ke hotel yang lainnya, ya, makan sudah disediakan, tempat tidurnya nyaman, begitu ya. Bosan di sini, kemudian pindah lagi di tempat yang lain, di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian bisa berwisata ke sana kemari dan seterusnya. Itu hayalan, tetapi sebenarnya itu juga sebuah kehendak. Nah, saya bertanya, seberapa banyak saudara yang membayangkan tentang kehendak Allah dalam hidupmu? Apa yang diinginkan Tuhan dalam hidupmu? Sangat sedikit saudaraku yang dikasih Tuhan, porsi yang kita berikan memikirkan tentang kehendak Allah dibandingkan dengan kehendak diri kita sendiri. Jangankan saudara yang dikatakan sebagai jemaat atau kaum awam, hamba Tuhan pun kadang-kadang lebih banyak memikirkan tentang kehendaknya sendiri daripada kehendak Allah. Kalau saya prosentase dalam kehidupan saya harus akui bahwa saya mungkin masih lebih banyak memikirkan kehendak diri saya sendiri. Bagaimana keluarga saya dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana pekerjaan saya semakin bertambah baik. Bagaimana keuangan saya semakin bertambah baik, dan seterusnya. Tapi memikirkan pekerjaan Tuhan, memikirkan tentang pelayanan pekerjaan Tuhan kadang-kadang harus saya akui masih sangat kurang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini kita membaca ayat tentang aku melakukan kehendak-Mu di dalam ayat yang ke-7, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah. Yesus adalah manusia yang sempurna yang melakukan kehendak Allah. Dalam seluruh kehidupannya melakukan kehendak Allah. Bahkan dari kecil Yesus sudah melakukan kehendak Allah. Bahkan sebelum hadir pun sudah melakukan kehendak Allah. Karena dia datang dari surga ke bumi melaksanakan kehendak Allah. Nanti kita akan melihat bagaimana seluruh kehidupan dari Tuhan Yesus itu melakukan kehendak Bapa. Di dalam satu ayat dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Yohanes 4 ayat 34, ya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makanan itu sesuatu yang setiap hari ya kita makan, sesuatu yang sangat penting. Tapi Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Allah. Jadi yang paling utama dalam hidup Yesus adalah melakukan kehendak Allah. Tidak lain melakukan kehendak Allah. Dan sebenarnya ini adalah contoh yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa kita bisa melihat satu figur Yesus sebagai manusia juga melakukan kehendak Allah secara luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa, saudara, dari tempat yang maha tinggi ia turun ke bumi, hanya melakukan kehendak Bapa. Lahir di kandang yang hina,
hidupnya menderita, bahkan kemudian mati disalibkan. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Karena melakukan kehendak Bapa. Ya memang ada sebuah rencana yang luar biasa, yaitu menyelamatkan umat manusia. Tapi coba kita bayangkan dari sisi pribadi Yesus sebagai manusia. Dia harus menderita untuk melakukan karya keselamatan dari Allah. Tapi itulah Yesus. Yesus taat kepada Bapa dan melakukan semuanya. Dari mulai lahir kemudian tumbuh. Dan kita tahu bahwa Yesus itu tidak berdosa. Yesus sama dengan kita manusia, bedanya adalah Yesus tidak berdosa. Karena Yesus betul-betul menjaga hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita seharusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pengorbanan yang besar ketika melakukan kehendak Allah. Yesus menderita karena melakukan kehendak Allah. Bagaimana dengan kita? Ketika kita pelayanan atau melakukan pekerjaan Tuhan, terlibat di dalam sebuah gereja melayani Tuhan, ada kesulitan, ada tantangan. Kadang-kadang kita sudah merasa mulai tidak ingin melayani lagi. Saudara memutuskan melayani pekerjaan Tuhan, itu artinya harus berani menderita. Tapi bisakah kita sama seperti Yesus yang melakukan kehendak Allah dan mau menderita? Mau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, tetapi kita beda ya. Kita beda. Artinya ketika kita menjadi orang Kristen, kita berharap segala sesuatunya nyaman. Segala sesuatunya beres. Segala sesuatunya diberkati dan seterusnya. Ikut Yesus, ikut Tuhan itu harus berani menderita. Seperti Yesus ketika melakukan kehendak Bapa, harus mengalami penderitaan. Bapak-Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah benar-benar memberikan teladan bagi kita. Betul-betul melakukan kehendak Allah. Pertanyaan bagi kita saat ini, engkau sama dengan Yesus sebagai manusia. Juga kita adalah anak-anak Allah. Kalau Tuhan Yesus melaksanakan kehendak Allah, pertanyaannya buat kita saat ini yang hadir, apakah engkau juga melaksanakan kehendak Allah? Ada banyak hal yang kita lakukan, bisa kita lakukan. Kita akan melihat mulai ayat yang ke-19. Dikatakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Yang pertama adalah kita dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita harus hidup kudus. Kenapa Yesus mati bagi kita? Supaya kita bisa diampuni dosanya. Kita yang terpisah dengan Allah karena dosa, kemudian melalui penyaliban Tuhan Yesus, melalui korban Yesus, kita kemudian
bisa dipertemukan kembali dengan Allah. Jadi yang pertama adalah kita harus menjaga kekudusan itu yang dikehendaki Allah. Allah itu adalah Allah yang Maha Suci, Maha Kudus. Allah itu adalah Allah yang benar. Dan kita adalah ciptaannya, dikehendaki Allah, kita sama seperti Allah yang benar, Allah yang suci, Allah yang kudus. Sehingga apa kehendak Allah dalam hidup kita? Allah ingin kita hidup kudus, hidup suci. Coba lihat diri saudara. Maksudnya, lihat ke dalam batinmu, lihat kehidupanmu selama ini. Apakah engkau sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah engkau sudah menjaga kekudusan di hadapan Tuhan? Bagaimana supaya hidup saya benar di hadapan Tuhan? Saudara, di dalam ayat yang ke-26, kalau kita sengaja berbuat dosa, maka ada hukuman yang sangat berat. Dikatakan demikian, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita. Kita sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kita sudah tahu bahwa Yesus sudah berkorban bagi dosa kita. Sehingga kalau kita sudah tahu demikian, dengan sengaja kita berbuat dosa, maka akan ada hukuman. Ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih terus hidup di dalam dosa, maka kita akan mendapatkan hukuman Allah. Dan dikatakan di dalam Alkitab itu adalah sesuatu yang mengerikan. Hidup kita nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Benar masuk surga, hidup dalam dosa, terpisah dengan Allah. Jadi apa kehendak Allah dalam hidup kita? Kita harus hidup benar, kita harus hidup suci. Dan itu memang tidak mudah, ya saudara. Kita seringkali harus jatuh bangun, dosa lagi, berbuat salah lagi. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus semakin bertumbuh. Kita harus berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Jadi saat ini saudara renungkan tiap hari ya. Tuhan menghendaki saya hidup kudus. Berarti ketika kita punya pikiran yang negatif, kita harus cepat-cepat berbalik. Ketika kita punya rencana yang jahat, kita harus tinggalkan rencana jahat itu. Ketika kita membenci orang lain, berarti kita harus bisa mengampuni. Ketika kita belum bisa berbuat baik kepada orang lain, berarti kita harus berusaha berbuat baik kepada orang lain. Ini konsekuensinya saudara, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus. Yang kedua, saudara, kita lihat di dalam ayat 21 dan 22, dikatakan demikian, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Mari kita menghadap Allah. Allah ingin kita senantiasa datang kepada Dia. Allah ingin kita punya persekutuan pribadi dengan Allah.
Setelah Yesus hadir, itu sudah tidak ada sekat lagi. Kalau di dalam perjanjian lama, orang yang mau bertemu dengan Allah harus melalui imam. Melalui imam, baru imam kemudian berbicara kepada Allah. Tapi sekarang Yesus adalah imam kita. Dan kita langsung bisa bertemu dengan Allah. Sehingga saudara sekarang ini sudah tidak dibatasi lagi dengan ruang dan waktu. Kalau di bait Allah masih ada sekat-sekat, ruang kudus, ruang maha kudus, yang bisa masuk ruang kudus dan berbicara kepada Allah hanya imam. Tetapi sekarang semuanya kita bisa hadir menghadap Allah, bisa datang kepada Tuhan. Sehingga saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah itu benar-benar ingin dekat dengan kita. Jadi kehendak Allah yang kedua yang mau saya sampaikan sekarang adalah Allah ingin kita senantiasa hadir dekat dengan Allah. Coba seberapa banyak waktu yang saudara sediakan kepada Allah? Seberapa banyak saudara berbicara kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Kadang-kadang kita harus malu dengan saudara kita yang berkeyakinan lain. Dalam sehari mereka wajib datang kepada Allah yang disembah 5 kali. Tapi kita tidak diwajibkan sehingga kadang-kadang seenaknya ya. Artinya datang kepada Allah hanya seminggu sekali. Karena tidak diwajibkan kadang-kadang dalam 1 hari tidak berdoa kepada Tuhan. Tidak ada persekutuan pribadi dengan Allah. Saya bekerja di lingkungan dengan lebih banyak yang berkeyakinan lain. Dan saya melihat mereka jam sekian menghadap. Bagaimana dengan kita? Puji Tuhan kalau saya juga sering menghadap Allah. Ya. Karena waktu-waktu saya habiskan dalam rangka pekerjaan Tuhan, dalam pengajaran iman. Tapi saudara yang sibuk bekerja, bisakah meluangkan waktu untuk senantiasa bersekutu dengan Allah, berdoa dengan Allah? Kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, kehendak Tuhan yang saya perhatikan di dalam ayat yang ke-23, dikatakan demikian, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikan yang menjanjikannya setia. Berpegang teguh kepada pengakuan tentang pengharapan. Berpegang teguh kepada Yesus. Tuhan menghendaki kita memiliki iman yang teguh. Jangan sampai meninggalkan iman percaya kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Tadi pagi disinggung tentang banyak yang meninggalkan iman Kristen. Orang-orang yang terkenal yang seharusnya menjadi panutan ya, yang diidolakan ternyata meninggalkan iman. Itu hanya salah satu contoh saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi berapa banyak orang yang sesungguhnya dalam hidupnya itu tidak berpegang teguh kepada Allah, meninggalkan Tuhan. Barangkali tidak disampaikan, tidak diumumkan, tetapi hidupnya sehari-hari mencerminkan bahwa dia sebenarnya meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang yang beragama Kristen tetapi tidak pernah pergi ke gereja. Kadang-kadang saya tanya beberapa siswa, minggu kemarin ke gereja tidak,
minggu kemarin ke gereja tidak. Dan kadang-kadang ada yang mencengangkan, tidak pernah ke gereja, ada yang seperti itu. Itu orang Kristen, ayah ibunya Kristen tetapi tidak pernah ke gereja. Sedikit orang yang memegang imannya di dalam Yesus, belum mengerti tentang Yesus. Padahal yang dikehendaki Allah adalah percaya kepada Dia, melakukan kehendaknya, termasuk beribadah kepada Dia. Di dalam ayat yang di dalam ayat tadi yang mengatakan jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah ya. Ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Masih banyak orang yang tidak hidup di dalam ibadah. Tidak mau beribadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita dapat melakukan ibadah yang lebih fleksibel dan seharusnya lebih mudah. Ya, kalau kita bandingkan dengan yang ada di dalam perjanjian lama. Ketika mereka berbuat salah, mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Dan korban penghapus dosa itu tidak murah, ya. Apalagi kalau domba, sapi yang harus dikorbankan. Tapi sekarang kita ini ibadah kita yang utama bagi Tuhan adalah sesungguhnya adalah pengertian kita, hati kita. Kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jadi seremonial tetap, ya, ibadah tetap ada, tetapi sebenarnya sekarang boleh dikatakan lebih fleksibel, ya, lebih mudah. Tapi sungguh pun demikian kita melihat masih banyak orang yang tidak menerima kemudahan ini dengan baik. Ibadah kita hanya 1,5 jam, 2 jam. Ya. Dan menurut saya itu juga sebenarnya tidak terlalu makan waktu dan tenaga. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara yang datang ya hanya datang sebagai jemaat. Sungguh sebenarnya sesuatu yang boleh dikatakan nyaman kita lakukan. Seharusnya kita lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir yang mau saya sampaikan, apa kehendak Tuhan adalah kita harus saling memperhatikan, saling mengasihi. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi ada salah satu di mana mengatakan kita harus saling mendorong dan saling mengasihi. Kita tahu bahwa hukum Tuhan itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, ya, dan juga kasihanilah sesamamu manusia. Kehendak Allah dalam hidup kita adalah mengasihi Allah tetapi juga mengasihi sesama. Nah, sudahkah kita mengasihi sesama di dalam kehidupan kita? Itu adalah kehendak Allah dalam hidup kita. Betapa sekarang ini kasih semakin lama semakin luntur. Hubungan antara manusia, antara satu dengan yang lain retak. Bahkan bukan dengan orang yang tidak dikenal, tetapi dalam satu keluarga yang seharusnya saling mengasihi, saling memperhatikan. Begitu banyak yang terjadi keretakan, permusuhan. Itu kita tidak melakukan kehendak Allah, saudara.
Kalau kita melakukan kehendak Allah berarti kita saling memperhatikan, saling mengasihi. Saat ini coba kita lihat diri kita, apakah kita sudah mengasihi keluarga kita? Apakah kita sudah mengasihi saudara kita? Kadang-kadang dalam satu gereja terjadi permusuhan, pertikaian, perpecahan. Dan ini sudah dikhotbahkan di dalam bulan-bulan yang lalu, ya, tentang perpecahan. Ada hubungan yang tidak baik. Dan itu yang dikehendaki iblis. Allah ingin kita saling mengasihi. Jadi pada saat ini kalau memang dalam hidup kita selama ini kurang mengasihi, mari kita lebih mengasihi. Lebih memperhatikan saudara-saudara kita, apalagi keluarga kita. Perhatikan mereka, kasih mereka, walaupun mungkin kadang-kadang ya anggota keluarga itu mungkin ada yang menjengkelkan, mengecewakan, dan seterusnya. Tetapi Allah menghendaki supaya kita saling mengasihi. Bapak-Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ada banyak bagian-bagian lain daripada kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita mau telisik satu persatu, ya begitu banyak. Tapi satu hal yang mau saya tegaskan pada saat ini, pada dasarnya Allah menghendaki kita bisa hidup seperti yang Allah kehendaki. Hidup benar, tidak hidup dikuasai dosa, tapi berkenan kepada Allah. Itu yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Sehingga satu pekerjaan yang harus senantiasa kita renungkan dalam hari ke hari kita harus berpikir bagaimana saya bisa melakukan kehendak Allah. Tuhan akan berbicara dalam hidupmu. Apa yang Tuhan kehendaki. Dan memang kita lihat saudara bahwa Tuhan itu melaksanakan kehendak di dalam diri masing-masing orang itu dengan cara yang berbeda. Caranya berbeda. Setiap tokoh dalam Alkitab itu punya cerita khusus dengan Allah. Tidak ada yang sama. Allah menghendaki Yesus turun ke dalam dunia, mati di kayu salib. Allah menghendaki Rasul Paulus percaya kepada Yesus, kemudian memberitakan Injil kemana-mana. Allah menghendaki Maria dan Yusuf menjadi jalan datangnya Yesus Kristus ke dalam dunia. Allah memanggil Abraham meninggalkan tanah kelahirannya menuju suatu tempat yang akan ditunjukkannya. Dan dalam perjalanan itu Abraham semakin mengenal Allah. Masing-masing orang akan melaksanakan panggilannya, melaksanakan kehendak Allah dengan cara yang berbeda. Dan mari itu kita terima, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Saya dikehendaki Allah menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang guru, menjadi seorang kepala rumah tangga, dan saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup saya. Saat ini Tuhan menghendaki saudara menjadi seorang anak yang setia, anak yang rajin belajar, anak yang juga mencari Tuhan, lakukan itu dengan baik. Tuhan memanggil engkau menjadi seorang mahasiswa teologi, lakukan itu dengan baik. Terima itu dengan baik, dan nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kita semua, siapapun saat ini yang dipanggil Tuhan, dengan kehendak, dengan cara yang berbeda, mari kita lakukan dengan baik.
sebagai seorang ibu rumah tangga biasa, itu juga adalah kehendak Allah dalam hidupmu. Lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Hidup benar di hadapan Tuhan, setia kepada Allah, setia beribadah, setia berdoa, setia mendengar firman Tuhan dan seterusnya. Itu yang dikehendaki Allah. Amin. Mari kita akan berdoa pada